Kita sampai di bukan di sini. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat screen-nya? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi aku berhenti di le. Nah, kalau tadi ini teman-teman sudah join semua belum ya? Sorry, aku belum cek. Oh, baru 7. Ada beberapa yang belum join. Ya, jadi kita tunggu sebentar ya. Tadi ada sekitar 11 partisipan kalau nggak salah. Jadi sambil nunggu, kita tunggu 5 menit ya. Jadi, oh ya sebelumnya karena kita memang tadi janjiannya itu sampai jam 2, kita bakal stop dulu nanti sampai di jam 2. Kalau ada teman-teman yang mau leave, bisa. Kalau mau lanjut lagi, kita akan lanjutin sampai 2.15. Jadi 1 jam meetingnya. Jadi sambil menunggu, teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo bisa silahkan. Atau ada yang mau menambahkan, memberi saran kritik, silahkan dengan senang hati. Kalau diberi saran malah lebih baik supaya kita bisa sama-sama memperbaiki, improve begitu. Oke. Mau ganti ke Skype atau gimana? Atau tetap di... Kalau saranku lebih baik nggak usah dulu, Mbak. Karena kan 40 menit waktunya ya. Kalau memang di 40 menit, kelihatannya masih sempat untuk sampai nanti 2.15. Daripada kita ganti-ganti terus tunggu-tungguan. Michael, ini PPT-nya bisa di-share nggak? Ini siapa ya yang ngomong ya? Saya Rickson. Oh, Pak Rickson, iya. Kalau PPT ini coba saya cek, Pak. Kalau memang sekiranya semuanya dari saya buat sendiri dan memang boleh, nanti saya share di grupnya. Oh ya, oke. Ya, masih, Pak. Di PDF-in aja kalau enggak. PDF-in mana? Nanti coba saya cek, Mbak Putri. Cut, udah masuk semua. Udah masuk semua? Kurang 1. Tadi ada 11 partisipan kalau nggak salah. Oh, namanya ini ternyata Mas Randy ya. Ampun, Mas Randy pakai Yenjing ini. Oke. Yenjing saya apa dong? Tujuh gitu. Oke, ada Yenjing. Tadi ada 11, kurang 1. Aku nggak ngerti semua tadi siapa yang masuk. Tadi namanya pakai bahasa Cina. Oh gitu ya. Wah, aku tadi nggak ngeliat nih. Coba kita tunggu deh 5 menitan. Ini kurang 3 menit lagi. Jadi teman-teman kalau mau ada yang tanya, monggo tentang tadi yang dijelaskan. Tadi aku cepat karena sebelumnya ada teman-teman yang itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi aku cuma review secara cepat tentang kosakata-kosakatanya. Kalau aku boleh kasih saran sih, beberapa kali mungkin teman-teman dengar kayak menurutku gini, dan aku bilang kayak kelihatannya betul. Jadi menurut aku berdasarkan untuk biasa menentukan kalimat, aku cukup sering belakangan ini untuk menentukan berdasarkan kebiasaan orang untuk membicarakan hal tersebut. Jadi aku menyarankan buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau mungkin yang lagi belajar, nggak masalah. Aku sarankan bisa punya teman orang lokal untuk mungkin aku kemarin ini cobanya dalam berupa barter. Jadi aku ngajarin dia apa, dia ngajarin aku Mandarin gitu. Itu menurutku sangat membantu karena untuk supaya kita mengerti kebiasaan orang lokal itu ngomongnya gimana. Mungkin kita ngomong secara langsung kayak itu dalam bahasa Indonesia logis, dalam bahasa Inggris pun mungkin logis gitu. Tapi dalam bahasa Mandarin aneh, terdengar janggal. Gitu. Itu saranku pribadi, dan bisa belajar Mandarin, semua bahasa kelihatannya ya dalam konteks bahasa tersebut. Sebisa mungkin hindari translate dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin per kata. Gitu. Itu aja sih untuk mungkin sharing sedikit secara aktif ya mungkin. Ini sudah 11 kah? Masih 10? Mas. Ini siapa? Ya, Mas Manuel. Halo. Manuel? Saya Oh iya, Mas Surya, monggo, kenapa Michael Mas? ya? Maaf, ya, Michael. Enggak apa-apa, ya kenapa Mas? Mohon maaf, saya baru bergabung hari ini.
Terima kasih penjelasannya. Luar biasa, enak sekali. Iya, masih Mas. Ha. Ada saran kah atau mau menambahkan? Enggak, ini tadi yang ta chou hu. Tak jauh. Ini berarti kita coba tak kembali jauh. ke slide-nya ya. Di PR. Nah, ini bisa cek, bisa kelihatan PPT-nya. Iya. Jauh. Ya ini, berarti Hmm. ini. Ya, monggo Mas. Tadi kan disebutkan kalau jarang ya disampaikan dalam percakapan sehari-hari. Iya, kalau aku pribadi belum pernah pakai sebenarnya Mas. Di luar pelajaran saya tidak pernah pakai tacahu. 我一看到老师就跟老师打招呼， Ya, 打招呼。 ya. Kalau misalkan misal memakai ini misal coba-coba apa ini ya, maksudnya dia akan menjadi sesuatu yang aneh atau orang akan bisa menangkap Mas, maksudnya hanya saja nggak biasa begitu. Oh, Misalkan gitu. dicoba dalam percakapan. Kalau menurut, iya aku nangkap maksudnya Mas. Jadi kalau menurutku tacahu untuk digunakan seperti ini tidak masalah. Menurutku orang akan mengerti. Cuma secara pribadi, jujur saya juga, jujur saya pribadi juga tidak sering untuk berbicara dalam bahasa Tiongkok, dalam bahasa Mandarin. Jadi saya secara pribadi, secara subjektif, saya tidak pernah mungkin mendengar, mungkin pernah, tapi saya sendiri, saya pribadi tidak pernah menggunakan. Kayak menurutku untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, untuk ngomong, oh aku habis nyapa guru itu. Guru itu siapa sih? Atau mungkin kamu tadi ngapain? Oh aku habis nyapa guru itu. Menurutku akan tidak ada masalah untuk menggunakan tacahu. Orang akan mengerti maksud kita untuk menyapa. Gitu. Tapi menurutku di sini kalau bahasa Indonesia mungkin dia ada arti menyapa kayak, oh halo Kak, terus kita ngomong-ngomong sesuatu, membahas sesuatu secara singkat. Tapi menurutku, aku kurang yakin soal ini, karena aku juga nggak pernah pakai kata ini, tacahu, itu menurutku hanya kayak, oh halo, selamat pagi. Bisa sih, bisa ada dalam dialog di bab ini, bisa dia berupa kata-kata pertanyaan sederhana, jadi bukan hanya halo atau selamat pagi, dia juga bisa berarti kayak, oh kamu sudah makan tak? Kalau mungkin dalam bahasa Mandarin kita sering dengar orang bilang, 吃饭了吗? 去上课ya, gitu. Seperti itu juga termasuk tacahu, setahu. Ya, jadi konteksnya kurang lebih sama dengan di bahasa Indonesia untuk menyapa seseorang. Gitu. Menurutku nggak masalah Mas, pakai ini dalam percakapan. Kalau selain tacauhu, menyapa apa Mas ya? Menyapa selain yang sering kelihatannya, aku pribadi kelihatannya lebih sering pakai wenhao. Ini mungkin ini lebih sering, menurutku kayak gitu sih Mas, karena aku juga nggak pernah pakai ini dalam percakapan sehari-hari. Karena gimana ya, aku juga nggak pernah ngomong kayak, kamu habis ngapain, aku habis ngapain ini, atau kita membicarakan sesuatu dengan aku nyapa orang. Tapi menurutku menyapanya wenhao itu lebih informal, dia bersifat informal, dan karena itu menurutku dia akan lebih sering digunakan daripada tacahu. Baik, siap. Terima Ada kasih. lagi Mas? Oh iya, sama-sama. Siap, insya Allah cukup. Oke, jadi kita lanjutkan kalau gitu ya, ini sudah lewat 5 menit, kita lanjutkan, ini ada, masih 10, nggak tahu satu orang ini siapa. Kita lanjut lagi ke PR-nya tadi. Sudah. Share PR satu. Oke, nah tadi kita sampai sini. Nah, oke, jadi di sini intinya tadi yang keputus tadi adalah le itu memiliki beberapa arti, kelihatannya dia cukup sangat gampang ditulis kelihatannya. Salah satu huruf yang paling gampang ditulis, cuma menurutku cukup tricky karena aku rasa artinya cukup banyak gitu. Jadi di sini ini benar, kalimatnya sudah benar, dan ada satu lagi yang cukup menarik di sini. Mungkin teman-teman belajar gimana cara ngomong, oh kamu makannya agak banyak, mungkin kita diundang atau kita ada suatu acara makan-makan gitu, terus yang host atau yang mengundang itu kayak, kamu makan lebih dikit. Mungkin kita bakal dengar tuo chi tiar. Tadi aku sempat cari di Baidu, yang benar itu tuo chi tiar atau chi tuo tiar gitu. Kalau seingatku tadi aku cari yang betul adalah tuo terus verb baru itiar. Nah, nanti kita kalau ada waktu kita bakal bahas apa beda hari ini, apa bedanya antara itiar dengan iotiar gitu. Jadi di sini menurutku benar itu adalah tuo dulu di sini, baru kata kerjanya di tengah-tengah antara tuo. Nah, di sini tidak ada itiar,
tapi menurutku masih masuk akal. Jadi masih tidak masalah menurutku untuk ngomong ini. Gitu. Jadi tuo terus ada kata kerja. Kalau menurutku malah ditambah tuo跟中国人聊天一点. Menurutku panjang dan menurutku malah tidak ada ikhtiar lebih natural. Gitu. Terus ini ada Naochong sama Lanchong. Mungkin ini teman kita belum buat example, nggak apa-apa. Terus di sini ada Kai. Nah, di sini ada Kai Wola. Kai Wola. Ini, coba ini aku buat ini sebenarnya PR mungkin yang kerjain PR ini bisa mengakui siapa PR-nya siapa. Dan aku bisa dijelaskan ini maksudnya Kai Wola ini seperti apa ya? Aku nggak nangkap maksudnya gimana. Ini dengan tidak ada maksud apa-apa, ini PR-nya Kak Opi ya? Kak Opi bisa, ini maksudnya apa ya? Kai Wola ini Mau maksudnya apa ya? ngaku padahal tadi. Kenapa? Oh, ya siapa tahu ada teman-teman yang mau mengirimkan secara anonim gitu. Itu Jadi ini Kai Wola. harus denganku gitu kayaknya. Kai Wola ini maksudnya gimana ya, Mbak? Iya, Maksudnya itu Mbak Opi sebenarnya ini, aku masukin biar Michael juga nanya. Soalnya aku nggak paham juga. Aku lihat itu di oke. Playko kan kayak gitu. Kai Oh Wola itu gitu. artinya it's my turn now, gitu kan. Cuma aku ragu kok pendek banget ya it's my turn, tapi kok cuma nyebutnya Kai Wola gitu. Oh, kalau di Peko coba aku cek sebentar ya. Kai, dari kata Kai ya, Mbak ya? Dia dari kata Kai kayaknya. Wola. Kai Wola. Oh, kalau menurutku di Michael udah sini, pernah denger. kalau Kai Wola, kalau dari artinya, bentar, ini ada contoh lagi. Kalau menurutku di sini artinya, karena Kai di sini dalam di Playko ada beberapa arti. Arti yang nomor satu itu should be atau harus. Menurutku kita pakai itu. Kita yang kita jelasin di sini, oh di bawahnya juga ada must atau should. Kelihatannya kita pakai, kalau menurutku yang kita jelasin, yang barusan aku jelasin, itu yang arti yang pertama. Jadi should be atau ought to be. Nah, kalau di sini Kai Wola, menurutku kalau aku pribadi dengan arti yang tadi ya, yang seharusnya cukup logis untuk mengatakan kalau aku mengartikan ya sudah seharusnya aku gitu. Tapi ternyata dia artinya itu bukan itu, tapi artinya dia itu jadi itu artinya menjadi seseorang menjadi waktu atau giliran seseorang atau tugas untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ini konteks artinya berbeda. Jadi ini berbeda dengan yang tadi kita jelaskan. Ada arti lain. Mungkin teman-teman sudah punya Playko semua bisa dicek untuk Kai, untuk kata Kai gitu. Nah, jadi menurutku ini dia artinya berbeda. Ini artinya kalau di Playko ini adalah menjadi menjadi giliran atau tugas seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi Kai Wola ini sudah giliranku, dan lo di sini menurutku dia artinya adalah muncul keadaan bahwa ini sudah giliranku. Gitu. Jadi ini agak beda, ini juga tambahan juga buat teman-teman. Aku nggak tahu kalau ada kayak gini sebelumnya, tambahan juga buat aku kalau bisa ngomong Kai Wola gitu. Atau di bawahnya juga ada Jukai ni Taomei gitu. Oke, ini menarik tapi di luar yang kita bahas kali ini, tapi nggak masalah. Gitu. Terus, oke, sudah Mbak Opi ya. Kita lanjutkan lagi ke kanxie. Nah, kanxie di sini contohnya adalah kanxie nin de pangzhu. Pangzhu, secara pribadi ya, ini aku bingung apakah dia bisa berupa noun atau bukan. Oh, ternyata bisa. Pangzhu itu bisa berupa kata benda dari bantuan itu sendiri. Selain dia berarti membantu sebagai kata kerja, dia juga bisa berarti kata benda. Itu kanxie nin de pangzhu. Jadi, terima kasih atas bantuan Anda. Gitu. Ini bisa menurutku. Dan menurutku pangzhu di sini dia ada makna lebih formal. Bantuan secara formal menurutku. Mungkin teman-teman juga pernah dengar xie xie ni pangmang. Itu artinya juga sama kalimatnya, cuma pangmang setahu dia berupa kata
kerja aja, tidak ada kata bendanya. Oke, PR ini sudah selesai. Kita lanjut. Aku bakal bahas PR ini secara berurutan ya. Jadi dari urutan pengirimannya. Gitu. Jadi teman-teman ada yang mau ditambahkan atau mau koreksi tentang PR ini dulu sebelum kita pindah. Jadi dari nomor 5 sampai nomor 10 karena sebelumnya 1 sampai 4 sudah pernah dibahas. Tuh, adakah yang mau Kalau menambahkan? ini boleh Mas. Oh iya, monggo Mas Surya. Ya. 感谢您对我的帮助，可以吗？感谢您对我的帮助。感谢您对我的帮助. Kalau menurutku secara pribadi itu cukup natural, itu nggak masalah. Tapi kalau secara grammar, 感谢您对我的帮助. Kelihatannya kalau secara grammar dari aku pelajari kurang cocok Mas, karena 对 itu setelah 对 itu ada 感谢您对我的帮助，对我的. Jadi di sini kan terima kasih atas bantuan Anda kepada saya. 对我的帮助，对我的帮助. Sebentar. Oh ya, ada yang mau menambahkan? Itu ada tentang ini loh, dia nambahin mau pakai Feishang. Yang boleh pakai Feishang, pakai Tebie itu cuma Gansie aja. Kalau Xie kan nggak boleh. Yang boleh pakai 非常 sama 特别 itu cuma 感谢. Maksudnya ya mungkin kalau Surya mau pakai Tui, bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Oh, kalau menurutku di sini maksudnya apa? Mas Surya itu dalam kalimat itu seperti ini. Jadi terima kasih atas bantuan Anda kepada saya. Jadi 对 itu maksudnya kepada. Nah, di sini jadi kayak misalnya 对我 apa ya contohnya ya? Misal aku kita juga bisa bilang 对我很好，他对我很好. Ya, aku ketik di chat ya. 他对我很好. Jadi menurutku kita bisa bilang dia sangat baik kepadaku gitu. Tapi kalau 感谢您对我的帮助, kalau menurutku pribadi nggak masalah Mas. Cuma kalau untuk gamer aku kurang yakin ini bisa atau enggak gitu. Tapi kalau aku pribadi untuk ngomong ini menurutku orang lokal bakal ngerti apa maksudnya. Secara Mandarin orang akan ngerti. Oke, soalnya kan sering ini kalau denger kayaknya juga beberapa kali sih, tapi yang kalau kalimat tulis yang sering pakai tui gitu, makanya saya nanya ini. Oh gitu, kalimat tulis. Ya, ini aku juga kurang tahu sih Mas, apakah tui ini dia berupa lisan atau apakah selalu lisan, apakah selalu tulisan, tapi menurutku dia bisa digunakan dua-duanya. Cuma kalau ini 感谢您对我的帮助, menurutku nggak masalah. Untuk apa? Secara natural, menurutku dia maksudnya orang masih bisa ngerti. Dan menurutku juga termasuk natural untuk ngomong seperti itu dan tidak masalah untuk ditulis ataupun diucapkan. Menurutku gitu, Mas. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menambah. Tadi ada tambah juga dari Mbak Putri. Katanya di buku itu yang bisa ditambahkan 非常 sama 特别 itu hanya 感谢. Mungkin Mbak Putri artinya kayak 非常感谢 atau 特别感谢gitu maksudnya, Mbak? Oh ya, jadi ada tambahan katanya dari Mbak Putri, kalau di buku 非常 sama 特别 itu bisa ditambahkan ke 感谢 untuk memperdalam derajat terima kasihnya. Tingkatan terima kasih yang diperdalam. Kalau untuk 谢谢 bisa kan Mbak? Ditambah 非常 sama 特别. Bisa kayaknya. Jarang juga ada orang bilang Feishang, Xie gitu. Oh, 特别谢谢. Iya sih, aku juga. Iya, kalau dipikir-pikir aku juga jarang. Aku rasa nggak pernah dengar 非常谢谢 Tapi atau kalau orang 特别 Indonesia, 谢谢. itu kan bedanya kalau orang Indonesia, makasih ya, makasih banyak, gitu. Ya, mungkin di situ ada perbedaan, kita tidak bisa langsung translate gitu. Ya. Oke, ada lagi kah yang mau menambahkan untuk PR ini sebelum kita lanjut berikutnya? Lanjut. Oke, kelihatannya nggak ada ya. Dan berhubung ini kurang 1 menit, sudah jam 2. Jadi karena kita janjiannya tadi sampai jam 2, bagi teman-teman yang mau live, bisa untuk mungkin ada keperluan lain, mohon maaf hari ini telat, sekitar 10-15 menit. Kalau teman-teman masih mau join, kita bakal selesai 2.15. Gitu, 1 jam, aku hitung 1 jam dari 1.15 tadi. Gitu. Jadi kita lanjut ya, yang mau live, monggo live, boleh.
boleh, tidak apa. Yang mau lanjut juga tidak apa. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada PR-nya masih menyangkut bab ini. Masih menyangkut kosakata 1 sampai 10. Sebentar, aku ganti share di sini. Nah, bisa kelihatan ada file Word di sini. Ruxiang Suisu. Ini coba aku cek. Oke. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini ada PR-nya ada Ruxiang Suisu. Nah, contohnya 我们无论身在何处都必须入乡随俗. Wah, ini menurutku kalimat tingkat tinggi karena ada bulan, ada senzai hechu. Aku pribadi tidak pernah kelihatannya pakai hechu atau bulan, mungkin pernah. Menurutku di sini, kalau menurutku sih tidak masalah. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat lokal. Itu menurutku pribadi tidak apa-apa, cuma aku tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat kata seperti bulan terus hechu. Menurutku tidak masalah sih. 我们无论身在何处都必须入乡随俗. Menurutku tidak masalah, tapi aku tidak familiar dengan kata 无论 terus ada 何处. Mungkin karena menurutku ada beberapa kata yang kalau memang kita mau mengutarakan secara formal, berarti kata-kata frasanya yang kita bisa pilih itu gunakan frasa yang formal. Menurutku seperti itu. Secara konteks, menurutku orang bisa mengerti apa maksudnya ini. Tuh, kita lanjut ya. Ada 渐渐，在隔离期间，我们习惯慢慢改变，我们的习惯慢慢改变。Di sini sebenarnya 渐渐 tapi tidak masalah. Kita fokus saja ke contoh kalimatnya. 在隔离期间, jadi pada masa karantina, kebiasaanku perlahan-lahan berubah. 慢慢改变，慢慢改变，慢慢改变。Sebentar. Ini kaipian, wah ini kalau setahu sih gini, kalau untuk kaipian ini menurutku kurang tepat kalimatnya. Aku ketik ya. Jadi 在隔离期间，我的习惯慢慢渐渐. Menurutku lebih cocok untuk pakai lebih cocok pakai man-man, tapi aku juga tidak bisa menjelaskan kenapa kok lebih cocok pakai man-man. Menurutku lebih cocok pakai man-man. Man. Dan menurutku yang kenapa aku ngomong tidak cocok itu karena ini kaipian. Menurutku harusnya pakai pian lah. Jadi kaipian ini setahu adalah dia kaipian ini suatu kata kerja. Jadi subjek dulu, kaipian, baru ada objek. Nah, tapi kalau di sini menandakan bahwa kebiasaanku berubah, gitu. Jadi lebih cocok menurutku untuk menggunakan 我的习惯慢慢变了, gitu. Atau kita juga bisa bilang 我慢慢改变了我的习惯, itu menurutku juga bisa. 我慢慢, kok tambah aku bisa ditulis di sini? Oh ya. Oke, 我慢慢知道ini gimana? 我慢慢, 我的习惯慢, sebentar. Jadi menurutku sih aku ketik di chat box saja ya. 我慢慢改变了我的习惯. 我慢慢改变了我的习惯. Nah, menurutku ini bisa. Jadi aku perlahan-lahan mengubah kebiasaanku. Dan menurutku penting untuk menggunakan le, menandakan bahwa suatu keadaan muncul. Gitu. Menurutku kalau tidak pakai le, itu salah. Karena le ini menandakan bahwa suatu keadaan muncul. Gitu. Terus di sini ada keadaan yang baru, maksudnya. Di sini ada 迟到. Nah, di sini 我经常开会迟到. Ini menurutku salah. Jadi harusnya 我开会经常迟到. 开会ini penting ya. Sebentar, coba aku cek 开会 artinya 开会 hold or attend a meeting. Oke, 我开会经常迟到. Ya, menurutku yang benar seperti ini. Coba aku kasih nomor dulu biar tidak keliru.
Terus nomor 3. Nah, menurutku yang betul seperti ini. Jadi, 我开会经常迟到. Ini ada di strukturnya tadi. Kenapa seperti ini? Kenapa tidak boleh 我经常开会迟到? Menurutku itu adalah aturan urutan dari kata-kata yang digunakan dalam bahasa Mandarin. Jadi ada tempat-tempatnya. Mungkin teman-teman kayak sudah pernah nemu ini sebelumnya. Kenapa kalau kita bilangnya 我早上一般吃早餐 atau 我早上的时候吃早饭. Kenapa kita tidak bilang 我吃早饭早上的时候? Jadi mungkin dalam bahasa Indonesia, aku makan pagi waktu pagi hari. Tapi dalam bahasa Mandarin kita bilangnya aku di pagi hari makan pagi. Ini menurutku adalah aturan, urutan-urutan dalam suatu kalimat. Gitu. Jadi ada 迟到, 迟到, di mana 迟到? Bukan. Nah, ini. Jadi ada contohnya seperti ini. 上课 di sini jadi 开会, terus 经常 jadi 常常. Gitu. Jadi artinya aku sering terlambat memulai atau mengikuti meeting. Gitu. Hold atau attend. Hold itu ya setahu untuk mengadakan juga untuk 开会. Jadi itu untuk yang ini nomor 3. Untuk yang nomor 4 ini ada 这. Wah, ini menarik sekali nih kalimatnya. 我睡着学中文. Ini 睡着学中文. 睡着学中文. Ini yang mengerjakan PR ini siapa ya? Bukan aku. Kumar. Oh, Kumar itu kayaknya. Yang ngomong Mbak Putri ya Mas ya, Mas Kumar ya, bukan saya Mas Kumar. Jadi benarkah Mas Kumar? Oke, Mas Kumar ini maksudnya 睡着学中文 ini belajar Mandarin sampai ketiduran atau sambil baring belajar Mandarin? Jadi sambil tidur. Sambil tidur ini maksudnya tiduran atau benar-benar tertidur belajar Mandarin gitu. Karena kalau sambil berbaring itu ada tang. Kalau shui ini setahu untuk tidur ya, benar-benar tidur, shui jiao. Learn Mandarin while sleeping. Oh, jadi kayak nyetel audio gitu ya? Mungkin ya, learn Mandarin while sleeping. Ini iya maksudnya yang tang atau yang learn Mandarin while sleeping ini, Mas? Yang while sleeping. Oke, jadi ini kita bisa kembali dulu sebelumnya. Kita cek dulu ini ada ce. Nah, ada struktur yang ketiga. Sini. Jadi ada struktur yang ketiga itu ada subjek, verb 1, ce, verb 2, objek. Ini menandakan ketika di sini fokusnya adalah verb 2. Jadi ketika subjek melakukan verb yang kedua setelah ce, dia juga melakukan verb yang pertama. Gitu. Objeknya ini adalah objek dari verb yang kedua. Anggaplah contohnya di sini contoh yang ketiga, 老师站着讲课. Oke, Mas. Terima kasih, kita coba cek. Ini sesuatu yang menarik, aku nggak pernah kepikiran untuk ngomong seperti ini. Tapi dari situ kita bisa belajar. Jadi ada 老师站着讲课. Di sini verb yang kedua adalah 讲 untuk menjelaskan dalam konteks ini, untuk mengajari. Nah, terus ada 站 untuk berdiri. Gitu. Jadi artinya adalah ketika guru menjelaskan pelajaran atau mengajari, sambil mengajari dia sambil berdiri. Gitu. Jadi fokus dalam kalimat ini adalah verb 2, bukan fokus kalimat ya. Jadi verb yang fokus pada kalimat ini adalah verb yang kedua. Gitu. Bahwa guru lagi mengajari dan sambil mengajari dia berdiri. Gitu. Nah, dari sini kita kembali ke kalimatnya Mas Kumar di sini. 我睡着学中文. Jadi yang aku tangkap Mas Kumar mau ngomong bahwa sambil aku belajar, aku tidur. Gitu. 我睡着学中文. 我睡着学中文. Coba sebentar.
我睡着. Kalau menurutku pribadi agak janggal. Tangzhe. Iya, menurut tadi aku nangkapnya mungkin ini lebih cocok ke tangzhe, tapi kalau tangzhe itu tidak tidur. Kalau Mas Kumar ini maksudnya sambil benar-benar tidur, sambil belajar. Jadi mungkin nyetel audio, kayak mendengarin audio selama tidur. Aku juga pernah cek di YouTube, jadi learn Chinese while sleeping gitu, atau learn English while sleeping. Jadi kita sambil tidur, sambil dengerin kayak kosakata atau suatu kalimat yang terus diputar selama beberapa jam dan dikasih alunan musik gitu. Kalau di situ mungkin aku pribadi, ini aku nggak tahu ini benar atau enggak. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Itu pakai tang aja bener kata Uyun. Kalau pakai tang itu tidak tidur, Mbak. Jadi dia cuma berbaring. Oh. Gitu. Tapi kalau Mas Kumar itu benar-benar tidur. Jadi tidur beneran, bukan tiduran gitu. Menarik sih ini. Aku pribadi bakal ngomong wo yi bian shui jiao, yi bian xue zhongwen gitu. Tidur ini maksudnya benar-benar tidur tidak sadar. Tapi berbaring itu maksudnya sambil sadar, mungkin baca buku sambil baring gitu. Itu maksudku tidur sama berbaring itu bedanya di situ. Gitu. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan ini bedanya, ini benar atau tidak. Menurutku orang ngerti ini maksudnya apa. Tapi secara grammar, bukan secara grammar ya. Grammar juga ternyata tidak masalah. Cuma secara konteks menurutku agak janggal. Gitu. Kalau tangzhe xue zhongwen, menurutku lebih baik. Menurutku tidak masalah kalau tangzhe xue zhongwen. Tapi mungkin bisa lebih spesifik, wo tangzhe kan zhongwen shu. Tidak masalah sih kalau tangzhe xue zhongwen, menurutku dia tidak masalah. Cuma agak terkesan tangzhe xue zhongwen, menurutku tidak masalah. Tapi kalau shui zhe xue zhongwen kayak yang kita punya di sini, itu menurutku agak janggal. Secara grammar tidak masalah, secara maksudnya struktur ya tidak masalah, cuma menurutku agak janggal. Aku pribadi lebih suka aku lebih prefer ngomong wo yi bian shui jiao, yi bian xue zhongwen. Aku lebih prefer ngomong ini. Aku lebih prefer ngomong kayak gini. Itu. Oke, ada teman-teman yang mau menambahkan mungkin? Bisa ditambahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini kurang 2 menit, jadi ini yang terakhir. Bu Hawis di sini. Wah, ini apa ini? Apa ini? Ada bukan. Sebentar, saya cek di Playgo dulu. Ada Fumo cares or stroke. 他轻轻地抚摸我的头发。抚摸中国人时，我自发地说谢谢，而不是不好意思。Mas Kumar, ini FUMO, ini maksud kalimatnya Mas Kumar mau bilang apa ya? Aku kok kurang nangkep. Oh iya, sama-sama Pak Dixon. Ini Mas Kumar ada apa ya maksudnya ya? Jadi aku nggak ngerti maksud kalimatnya. Karena kalau aku cek di Playgo, itu maksudnya, ini kalau yang aku tangkap ya maksudnya mengelus. Jadi menyenggol. Kalau aku yang tangkap di Playgo ini maksudnya dia mengelus. Kayak misalnya hajing-jing de fumu atau tofa. Jadi dielus pelan-pelan gitu. Kok agak janggal kalau dimasukin seperti itu. Oh, nyenggol. Apa nyenggol bahasa ini? Wah, ini aku juga nggak tahu nyenggol itu apa. Menyenggol. Ini aku nggak tahu, yang fokusku di sini itu aku nggak tahu fumo ini apakah artinya menyenggol. Karena yang aku tangkap itu artinya untuk mengelus. Tapi itu yang aku tangkap secara subjektif. Gitu. Oke, 中国人时，我自发 ini artinya apa?
自发 spontaneously spontaneous 自发的说谢谢，自发的说，而不是不好意思。哦，oke, nggak masalah sih secara 自发的说谢谢，而不是不好意思。而我自发说。Menurutku nggak masalah, cuma dari yang aku tahu kalau bushu, iya jadi ini intinya jadi ternyata kata Mas Tuan artinya adalah ketika aku menyenggol orang Tiongkok, aku secara spontan bilang xie, bukannya bilang maaf gitu. Ini cukup menarik. Kelihatannya aku juga pernah bilang kayak gini, bukan kayak gini, cuma serupa kejadian kayak gini. Menurutku secara yang aku tidak tahu ini FUMO gini. Yang kalau menurutku untuk di sini, kalau secara pribadi, aku ngerti maksudnya, menurutku nggak masalah. Tapi kalau yang aku tangkap secara grammar, untuk bushu, di depannya itu juga harus ada shi. Jadi, 我是学生而不是老师 gitu. Tapi itu yang aku tangkap sih. Cuma secara pribadi aku bisa nangkep arti kalimatnya apa. Secara pribadi, secara konteks aku mengatakan ini betul. Secara struktur aku mengatakan ini kurang cocok, ini salah, harusnya ada shi-nya di depannya, gitu. Jadi maksudnya mungkin bisa pakai tan shi. Menurutku bushu itu depannya juga ada shi-nya. Itu sih yang kalau menurutku seperti itu. Oke, lebih 2 menit. Ini keterlambatan mungkin di Indonesia tidak masalah, secara budaya Tionghoa kelihatannya salah, ya bukan salah sih untuk terlambat. Jadi ya, mohon maaf teman-teman ada terlambat 2 menitan. Jadi ini, sudah hari ini kita sampai sini dulu. Terima kasih sudah mau bergabung buat teman-teman. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Ada saran dan kritik, silahkan disampaikan lewat chat group, pribadi juga boleh. Di sini sekarang juga boleh. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah selesai, yang ada keperluan boleh leave. Terima kasih. Jadi bagi yang masih mau berdiskusi, sebentar boleh stay di sini. Jadi ada Mas Enda, bushu apa ya? Belum pernah dapat. Bushu ini setahu maksudnya sama dengan tan shi, Mas. Cuma yang aku tahu kalau bushu ini depannya juga shi. Ada shi-nya, misal 我是学生而不是老师. 不是老师. Menurutku lebih natural kalau ngomong 我是一名. 一名 bukan 一个. 而不是一名老师. Jadi, 我是一个学生而不是一名老师. Nah, menurut kita pakainya kayak gini, Mas. 我是一个学生. Aku pribadi secara sehari-hari hampir nggak pernah pakai Aku lebih sering pakai tan shi gitu. Tapi menarik sih untuk pakai beberapa kata yang berbeda. 否则 ini setahu artinya otherwise. Nggak tahu kalau ada arti lainnya. 否则 atau 是不是 否则 katanya cuma satu artinya, Mas. Artinya cuma otherwise. Jadi jika tidak, contoh kalau di Breko 快点走否则要迟到了. Hurry up or will be late. Gitu. Ini 否则ya. Ya 否则 基础建设. Menurutku kalau 否则 beda arti, Mas. 否则 artinya jika tidak, gitu. Otherwise kita akan apa gimana? Kalau 是不是 ini menurutku aku pakainya你 ini untuk pertanyaan 是不是 setahu你是不是一名老师? 你是不是一名老师? Oh, mungkin untuk Mbak Putri ini bisa di stop dulu recordingnya.